Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami hari ini. Sebuah kapal nelayan meledak dan terbakar di perairan Samudra Hindia. 1 nelayan tewas, 7 nelayan terluka bakar. Sesosok mayat pria diduga korban pembunuhan ditemukan di tepi jalan Desa Porong, Sidoarjo. Pelaku penembakan warga lansia di Mojokerto dibekuk polisi. Tersangka merupakan mantan menantu korban. Warga Porong Sidoarjo digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di tepi jalan desa. Saat ditemukan, kondisi mayat tersebut terluka parah di kepala dan polisi menemukan obeng, tang, serta pisau cutter di samping korban. Mayat pria tanpa identitas tersebut ditemukan warga desa Kedung Boto, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Sabtu pagi. Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara di Porong untuk diotopsi. Jenazah korban pertama kali ditemukan tergeletak di tepi jalan desa dengan kondisi kepala berlumuran darah. Warga tidak berani mendekat dan langsung melaporkan hal tersebut ke aparat desa dan polisi. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti obeng, tang, dan pisau cutter. Benda-benda tersebut tergeletak di samping korban. Sementara masih kita tunggu hasil otopsi dari rumah sakit yang rencananya dilaksanakan siang ini. Ya, dari hasil pemeriksaan di TKP sendiri bagaimana Dan siang ini? Dari hasil pemeriksaan kita untuk kondisi orang ini memang banyak darah yang diperkirakan keluar dari mulutnya. Dan untuk barang-barang yang dibawa juga minim pengumpulan keterangan para saksi yang ada di sekitar. Sementara masih belum bisa kita simpulkan. Diduga mayat pria paruh baya tersebut merupakan korban pembunuhan. Namun polisi belum menyimpulkan penyebab pasti tewasnya korban. Sebelum petugas mengotopsi jenazahnya serta meminta keterangan sejumlah saksi mata. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Satu dari 2 maling motor di Mojokerto ditembak polisi karena berupaya kabur saat akan ditangkap. Dari tangan para pelaku curanmor antar kota tersebut, petugas menyita 4 sepeda motor. Dua pelaku pencurian tersebut adalah MHA 32 tahun, warga Lamongan, serta MR 19 tahun, warga Gresik. Polisi terpaksa menembak kaki MHA karena berupaya kabur saat akan ditangkap di sekitar lokasi indekosnya. Kedua pelaku ditangkap berdasarkan penyelidikan polisi serta rekaman kamera CCTV saat pelaku menggasak sebuah motor di sebuah warung kopi di Jalan Raya Gedek, Kabupaten Mojokerto. Dalam aksinya pelaku berbagi tugas. Tersangka MHA merupakan eksekutor pencurian, sementara MR bertugas mengawasi keadaan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka MHA ternyata seorang residivis kasus serupa dan belum lama keluar penjara. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto mengatakan, kedua pelaku merupakan komplotan curanmor jaringan antar kota. Selain di Mojokerto, pelaku juga beraksi di Jombang dan Lamongan sejak bulan Februari lalu. Totalnya ada 4 unit yang sudah dicuri oleh tersangka, yaitu masing-masing ada di Perak Jombang, kemudian ada di Kemanggi, di Kabupaten Mojokerto, kemudian di Gedek sendiri juga ada, kemudian satu lagi di Lamongan. Di Lamongan. Jadi totalnya ada 4 kendaraan yang dicuri.
Motor yang didapat dijual pelaku antara 2 hingga 4 juta per unit. Polisi kini juga mencari penadah motor curian yang menjadi jaringan komplotan tersebut. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Penembak perempuan lansia di Mojokerto dibekuk polisi. Tersangka merupakan mantan menantu korban yang sakit hati karena niatnya untuk merujuk dengan mantan istrinya selalu ditolak oleh korban. Tersangka berinisial AB berusia 44 tahun, pria warga desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto itu hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Satreskrim Polres Mojokerto. Usai beberapa hari diburu petugas, pelaku terbukti menembak Kai, seorang lansia perempuan berusia 73 tahun, hingga korban tersungkur bersimbah darah. Pelaku menembak korban menggunakan senapan angin dari jarak sekitar 12 meter. Akibat tembakan itu, dada kiri korban tertembus peluru hingga ke punggung dan harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pelaku berbuat nekat karena sakit hati kepada korban yang merupakan mantan mertuanya. Niat pelaku untuk rujuk dengan mantan istrinya ditolak mentah-mentah oleh korban. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzi Pratama mengatakan pelaku juga kerap diperlakukan kasar, bahkan diusir saat berkunjung ke rumah korban. Hubungan korban dengan pelakunya apa? Mantan mertua. Pelaku ini mantan menantu. Intinya pelaku ingin bersama kembali dengan mantan istrinya, namun korban selalu mengusir, kemudian menutup pintu rumahnya sehingga pelaku merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut, akhirnya emosional. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penembakan terjadi Jumat malam 3 Oktober 2025. Korban yang berjalan seorang diri usai pulang dari rumah tetangga ditembak pelaku saat berada di halaman rumah. Usai menembak, pelaku kabur. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Ini wis tuwek nak motor gak aman parkir.